Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmada dalam program acara yang lagi viral. Seperti biasa, yang lagi viral saya ditemani oleh Belmondo Scorpio dan saya Kajito El Kayoni. ya ini kita yang sebenarnya ini belum viral sih, baru mulai viral. Ya. Karena peristiwanya itu tadi 4 jam yang lalu. Iya, kalau dihitung kita tapping ya. Yeah. Jadi tadi pagi sebenarnya tanggal 24 hari ini, 24 Januari hari ini. Jadi ceritanya begini pemirsa Cokro TV, jadi Presiden Jokowi meninjau atau mengecek soal sodetan Kali Ciliwung ya. Ini adalah program Presiden Jokowi sebenarnya dulu waktu menjadi gubernur DKI di 2014-an ya, 2012-2014. Di mana waktu itu kan salah satu program utamanya adalah menanggulangi banjir di Jakarta. Ya. Nah, kemudian presiden kan Jokowi kan kemudian menjadi presiden di 2014 dan jabatannya diteruskan oleh Basuki Ahok ya, Pak Ahok, Basuki Cahayapurnama. Nah, ketika Pilkada 2017 sayangnya Pak Ahok kan dikalahkan oleh Anies Baswedan. Nah, program banjirnya itu yang terkait yang akan diselesaikan dari hulu sampai hilir gitu kan, dari mulai pembuatan bendungan besar, sodetan, terus yang sekarang itu sodetan Kali Ciliwung itu bisa dibilang sebagai hilirnya ya. Hulunya tuh kan yang situ-situ yang bendungan besar-besar itu juga sudah dikerjakan. Nah, ketika gubernurnya Anies selama 5 tahun tuh, itu kan programnya bukan normalisasi, tapi naturalisasi. Yeah. Dan itu pun nggak jelas, naturalisasinya tuh nggak jelas. Sehingga program penanggulangan banjir yang terkait misalnya dengan normalisasi sungai dan lain-lain termasuk sodetan Ciliwung ini apa istilahnya tidak terselesaikan atau malah tidak dikerjakan sama sekali seperti yang dikutip, seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ya dalam pidatonya tadi pagi itu 6 tahun tidak dikerjakan, istilahnya 6 tahun mangkrak gitu kan program sodetan Kali Ciliwung itu. Nah, setelah Anies Baswedan turun di bulan Oktober kemarin digantikan oleh Pak Heru. Nah, pengerjaannya itu dilanjutkan kembali dan bahkan katanya nih akan selesai di bulan April ini. Ini kan luar biasa. Kita berharap sih memang nanti banjir yang besar-besaran gitu tidak terjadi lagi di Jakarta. Karena saya ingat tuh tahun lalu itu kalau nggak salah saya tuh masih loh rumah saya tuh terkena banjir gitu loh. Tapi alhamdulillah di tahun ini nggak ada. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol nih seputar sebenarnya lebih kepada ada banyak sekali ya program di bawah Gubernur Anies ini dulu, mantan itu mangkrak atau bermasalah. Yang lagi rame yang sebelum-sebelumnya kita pernah bahas itu soal bansos ya. Terus ada DP rumah 0% dan lain-lain. Banyak lagi. Kita bisa bahas di sini, oke? Dari siapa dulu? Silakan ahli pengkritik. No, ahli pengkritik. Istilahnya bukan ahli pengkritik dong. Oh iya. Siap. Ahli pembersih. Pembersih. Silakan Mas Gajito. Ya, terima kasih Tenong Bro Belmondo. Jadi menurut saya memang sodetan Kali Ciliwung yang dilanjutkan lagi ini membuktikan bahwa Anies ini memang gubernur yang ahli menata kata. Nah, kira-kira begitu. Bukan menata kota. Bukan ahli menata kota. Jago juga Mas Gajito. Di tangan seorang orang baru ya, bukan orang baru sih. Baru 3 bulan ya, Gubernur PJ Heru ini menggantikan posisinya, itu sudah clear masalahnya. Itu pun pembebasan lahan cuma 1,5 bulan, bayangin. Dan selama 5 tahun menjabat Anies ngapain gitu loh. Ini pertanyaan besar kita gitu. Jadi untuk hal yang sebenarnya remeh menurut saya, karena 1,5 bulan bisa kok nyatanya. Kalau dikerjain ya, kalau dikerjain bisa kok. Kalau Anies dulu masalahnya pembebasan lahan lah, inilah itulah banyak hal lah. Tapi di tangan Pak Heru yang baru menjabat 3 bulan dan dengan proses yang hanya 1,5 bulan, sodetan Kali Ciliwung itu jalan lagi. Nanti di bulan April bakal selesai. Ini menunjukkan bahwa Jakarta ini memang butuh orang yang
bisa bekerja gitu loh, yang benar-benar bekerja, bukan hanya pemimpin yang hanya bisa menata kata. Karena buktinya di zaman Anies itu memang serba amburadul ya, banjir titik banjir bertambah gitu ya, kemacetan makin parah, sungai kemudian kotor lagi. ada penyelewengan banyak dana gitu ya. Ada program-program yang nggak berdampak ke masyarakat, misalnya program Formula E yang dinikmati elit, masyarakat nggak dapat apa-apa ya, itu ratusan miliar menguap begitu saja. Terus ada yang bikin cilaka, misalnya sumur resapan yang sampai sekarang masih ada. Saya sempat lewat di jalan itu, masih ada loh yang lubang-lubangnya banyak. Tapi pikir ini apa, ternyata saya baru ingat itu sumur resapan, ternyata masih ada sisanya dan tidak diperbaiki sampai sekarang. Juga masih ada yang berbau korupsi, misalnya rumah DP 0 rupiah itu sudah diusut. Kemudian ada tadi Tenong sebut bansos yang bau tanah atau jadi tanah atau gimana, itu prosesnya nggak tahu lah, penyelewengannya itu juga baru diendus-endus ya, belum diusut. Artinya bahwa untuk yang gampang saja sebenarnya meneruskan program orang lain itu kan gampang sebenarnya kan, tinggal nyontoh, tinggal lanjutin normalisasi misalnya, atau tadi sodetan Kali Ciliwung misalnya, banyak hal lah yang sebenarnya bisa dikerjakan tapi tidak dikerjakan. Jadi saya heran ini sebenarnya tujuan Anies jadi gubernur itu apa gitu loh. Apakah ingin menguras APBD ya dah, bagi-bagi ke FPI misalnya, atau kemana-mana yang dia kroni-kroninya yang disukai, kepada pembantunya yang 70 orang lebih itu ya, bagi-bagi jabatan, menghabiskan APBD dan seterusnya, atau dikasihkan ke apa penggelar Formula E ya, para cukong-cukong dan seterusnya. Itu yang reklamasi kan? Belum reklamasi yang dulu Jakarta mestinya dapat sekian triliun, di zaman Anies malah 0 gitu kan, dilepaskan begitu aja, yang dulu katanya mau disegel dan seterusnya. Jadi Anies ini problem menurut saya, orang ini bermasalah ya. Jadi di Jakarta itu saja udah kelihatan banget bahwa dia memang nggak bisa bekerja. Jadi jangan menyalahkan Aniesnya dong, orang udah nggak bisa kerja kok dipilih, ini kan gitu. Logikanya begitulah. Itu menunjukkan bahwa masyarakat kita itu memang harus cerdas gitu loh. Jangan mudah ditakut-takuti dengan ayat, dengan mayat, dengan apapun itu. Karena memilih pemimpin itu ya memilih orang yang bisa mensejahterakan mereka, bisa mengayomi mereka, bisa melindungi mereka, dan bisa memberikan harapan gitu loh kepada mereka di masa depan menjadi lebih baik, bukannya malah mundur gitu loh. Dan ini yang saya rasa menjadi cerminan ya bagi masyarakat Indonesia, yang jika seseorang yang di Jakarta di level provinsi aja gagal, ini mau diangkat ke nasional, mau kayak apa Indonesia ini gitu loh. Jadi sudah jelas ya, teguran kekagetan Pak Jokowi di acara peninjauan itu menunjukkan bahwa presiden aja kaget gitu loh. Kalau dulu menyangka mungkin ada masalah mafia lah, itu sampai susah banget, ini sampai mentok, ini ada jin penunggunya kali ya tanah itu gitu, mungkin kira-kira gitu ya, sampai nggak bisa diakalin apapun selama bertahun-tahun. Ternyata jinnya itu kan bisa. bukan ya. Ternyata karena nggak dikerjain gitu loh. Ya alhasil begitulah. Namanya pekerjaan kalau nggak dikerjain ya nggak bakal selesai gitu loh. Dan ini sangat membuka mata kita lah bahwa ini paling gamblang, paling jelas, contoh paling gampang, nggak usah teori aneh-aneh lah. Anies 5 tahun nggak kelar, Heru 1,5 bulan aja lahan langsung beres, 3 bulan jalan proyeknya. Saya pikir itu Tenong. Iya, jadi poinnya emang benar, karena tidak dikerjain gitu ya. Sibuk menata kata dan bekerja di pusat-pusatnya aja sebenarnya, kayak Sudirman, Tamrin gitu itu aja Camat kan. Sudirman Tamrin. Iya, Sudirman Tamrin. Oke, Bro Belmondo gimana nanggap ini? Oke, Mas Kajito kalau bagian kayak gitu dia agak semangat. Iya, semangat. Kalau saya pertama, saya mau mulai dari pejabat pemerintahan ini seperti wali kota, gubernur, presiden. Kalau wali kota itu dia berkomunikasi atau bertanggung jawab kepada gubernur, gubernur bertanggung jawab kepada presiden. Jadi secara hierarki memang presiden paling atas, gubernur kedua gitu. Tapi belakangan ini kita berkaca pada pemerintahan Pak Anies ya. Seolah komunikasi itu nggak terjadi di Jakarta. Itu tercermin dari Menteri PU Pak Basuki waktu mengomentari terkait normalisasi atau naturalisasi, yang pada akhirnya pemerintah pusat yaitu Menteri PUPR yang menaturalisasikan, menormalisasikan sungai-sungai ini kan, yang tidak dilakukan oleh pemerintahan DKI. Ini menurut saya gambaran bahwa komunikasi yang baik antara gubernur saat itu Pak Anies dan
pemerintah pusat nggak terjadi. Ini yang bermasalah. Kita berangkat dari situ, Mas Kejito. Hal-hal demikian yang pernah beredar terus ya jadi program-program yang pernah dijanjikan pun nggak terjadi. Seperti yang Pak Anies pernah janjikan waktu dia masih di Jakarta, mengatakan ingin menyelesaikan persoalan banjir, nggak selesai sampai hari ini. Ya. Dan yang dilakukan pada saat itu adalah apa bahasa dia? Naturalisasi, memasukkan air ke dalam tanah. Naturalisasi itu mengembalikan Membiarkan sungai mengembalikan air ke dalam tanah. Saya nggak tahu istilah-istilah demikian. Cuman pada akhirnya hal yang dilakukan itu tidak membuahkan hasil. Ya. Kalau membuahkan hasil oke, tapi hari ini itu nggak membuahkan hasil. Banyak jalan-jalan sekarang tuh yang bolong. Kan kemarin itu perencanaannya dibangun di titik-titik pemerintahan ya. Di jalan raya itu jalan-jalan udah bagus ada, tiba-tiba bolong. Di kantor-kantor pemerintah tiba-tiba ada, bolong. Dan penyelesaian-penyelesaian ini nggak dengan pengawasan pemerintah DKI yang baik. Ini garis bawah kritik terhadap Pak Anies. Dan sebenarnya Pak Anies ini juga tipikal pemimpin yang kalau menurut saya dikerjakan tapi nggak selesai. Dan dikerjakan. Apa yang udah dikerjakan Dikerjakan tapi nggak selesai. Bangun sumur resapan tapi nggak ditutup dengan baik, jadi bolobang. Ya kan? Terus masalah-masalah warga DKI, misal contoh pembangunan JIS. Saya ingin komentari juga JIS ini. Itu kan dibangun di Jakarta Utara. Dan JIS itu di sekitarnya itu masih ada rumah-rumah warga yang miskin yang kemudian mendapatkan akses air bersih itu tidak terjamin. Dan Pak Anies itu sebenarnya tidak menjawab persoalan-persoalan itu. Dia itu malah sibuk membangun JIS, membanggakan JIS, buat video sana-sini, arus transportasi ke sana, sedangkan daerah di sekitar sana itu nggak terbangun dengan baik. Ini yang saya sebut dengan pencitraannya terlalu besar dibanding hasil kerja. Dan ini yang saya rasa kalau dia ingin mencalonkan jadi presiden, masyarakat harus menilai itu dengan matang. Biar orang tahu loh, kalau dia tuh tidak mengerjakan atau berpihak pada kepentingan masyarakat. Terkait dengan Sodetan Ciliwung ya. Sodetan Ciliwung. Saya ingin mulai dengan apresiasi kepada Pak Heru dulu lah. Karena baru dengan 3 bulan menjabat, kita udah bisa lihat hasil yaitu dengan dilanjutkannya Sodetan Ciliwung. Karena sebelumnya waktu kita YLV itu pernah tuh. Kita dukung teruslah Pak Heru. Dan hari ini kita apresiasi atas satu program yang ingin dijalankannya Sodetan Ciliwung. Dan yang saya dengar itu, di situ tuh persoalannya itu pertanahan. Dan di zaman sebelumnya itu selalu dimasalahkan pertanahan ini. Soal itu yang selalu jadi kendala. Selalu jadi kendala, kalau saya bilang selalu jadi alasan. Padahal kalau dengan komunikasi yang baik, dengan tujuan yang baik pasti selesai. Berarti Pak Anies ini nggak baik komunikasinya. Kalau dengan Pak Heru ini selesai dalam 1,5 bulan perlahan, lalu dilanjutkannya lagi Sodetan Ciliwung karena dia tahu hilirisasi sama hulu itu di mana. Sehingga banjir-banjir ini ingin selesai. Kita lihat lagi nih, apakah April nanti selesai dan ini berjalan dengan lancar? Kalau berjalan dengan lancar, berarti jelas di sini Pak Anies nggak bisa kerja. Karena itu persoalan yang dia tahu tapi dia tak ingin selesaikan. Kalau saya melihatnya sih itu ya. Tapi memang sebelum April ini selesai juga udah jelas sih nggak bisa kerjanya ya. Nah sebenarnya ini kan kalau kita ngelihat semakin membuktikan apa yang dibilang sebagai bahwa sosok Anies ini memang antitesa dari ini ya, dari istilahnya itu karakter kerjanya Pak Jokowi gitu kan. Karena hampir kerjaan tadi ini setelah Anies tidak menjadi gubernur ini tiba-tiba semua masalah itu kok kita terbuka gitu, mata kita tuh kayak terbelalak. Meskipun sebenarnya nggak aneh gitu ya, tetapi ini semakin memperkuat bahwa ini memang orang ini memang nggak bisa kerja gitu, atau kalaupun kerja itu kok bermasalah gitu kan. Tadi dibilang oleh Belmondo kerja tapi tidak sampai tuntas, misalnya tadi soal sumur resapan mungkin tujuannya bagus tetapi pengerjaannya itu tidak diselesaikan dengan baik ya kan. Atau apalagi misalnya mungkin bangun JIS tapi nggak melihat warga sekitar. Tidak diselesaikan dulu hal-hal ya sekitarnya gitu kan. Jadi mestinya kan kalau ingin membangun sesuatu itu kan terintegrasi secara menyeluruh gitu kan. Supaya yang kena itu kan yang lain juga kena gitu. Jadi bukan hanya pencitraan aja yang didapatkan. Nah,
Jadi ini makin benar ya bro ya, makin membuktikan itu Iya, ya, menguatkan agak anggapan itu, menguatkan. betul. Oh, Meskipun istilah antitesa itu kan baru belakangan kan, Iya. setelah Anies jadi capres gitu kan. Jadi sebenarnya bukan antitesanya hanya Pak Jokowi ya, siapapun itu yang bisa yang memimpin bisa dan kerja bisa ya. bekerja. Antitesanya ya Anies ini. Jadi Pak Heru itu Antitesa kan dari orang yang bisa kerja. yang bisa kerja Iya, dalam hal Pak- ini Pak Heru ya. betul. Pak Heru itu Jago 3 masih. bulan loh. Itu mengalahkan yang 5 tahun, bayangin. Gila ya, Itu emang udah ya, jelas luar biasa banget. ya. Itu menunjukkan bahwa memang seperti kata Saudara Belmudu tadi, ahli menata kata untuk komunikasi aja nggak bisa. Gitu. Iya. Bayangkan itu. Saya bingung juga di Untuk situ. ini untuk apa hal yang dia penyelesaian ahli gitu di situ. ya. Ya, apalagi yang nggak ahli, yang dia ahlinya menata kata, komunikasi aja nggak bisa. Tapi Apalagi- juga mungkin karena memang nggak ada niatan untuk menyelesaikan Nah, itu karena dianggapnya bukan program dia ya. Dia komunikasi tapi orang nggak paham apa yang disampaikan. Jadi problem Anies, saya pernah menulis ya, Anies ini lebih tepat disebut apa ya? Saya menyebutnya dulu agak kasar sih, boneka oligarki saya menyebut. Karena dulu dituduh bahwa Ganjar itu melanjutkan oligarkinya Jokowi, kata Rocky Gerung atau siapa saya lupa ya. Tapi faktanya bukan itu. Justru Anies ini benar-benar bonekanya oligarki. Contohnya ya itu reklamasi Teluk Jakarta itu. Kalau di zaman Ahok itu Ahok meminta Sangat hak. tegas ya. Iya, dia bukan mempersulit, meminta hak untuk Jakarta. Jatah saya mana? Gitu ya. Jadi ada semacam apa itu dulu istilahnya apa kalau pengembang melebihi batasan itu kan ada denda, nah dia minta itu gitu loh. Begitu juga dengan reklamasi itu kan ada jatahnya fasum, fasos, fasilitas umum, fasilitas sosial. Dia minta itu gitu loh. Dan ini yang di era Anies lenyap. Kenapa begitu? Reklamasi jalan terus, nggak ada masalah. Semua diem, semua sepakat karena dia berkompromi dengan semua itu. Padahal ingat di kampanyenya itu kan videonya ada Menolak reklamasi. saya menolak reklamasi gitu kan. Makanya, tapi diam-diam dilanjutkan dan nggak ada yang ribut. Kenapa nggak ada yang ribut? API nggak ribut. Dulu kan ribut paling kenceng tuh. Ya karena dana dari APBD mengalir kemana-mana gitu loh. Jadi kalau disebut kenapa Anies tidak bisa bekerja, mungkin kalau dia ada niat baik ya sebenarnya bisa lah melanjutkan itu. Tapi dia nggak ada niat baik, itu yang pertama. Yang kedua, dia memang berkompromi dengan oligarki ini di sekitarnya. Tidak hanya itu, semua proyek dia ya, mulai JIS misalnya. Itu siapa oligarki yang bermain di sana? Ayo sebut beberapa nama. Ada politisi-politisi, keponakannya politisi dulu. Ponakannya Wapres siapa gitu loh. Pokoknya ada lah di situ. Kamu jangan sebut nama. Saya nggak nyebut nama. Kamu dituntut loh, hati-hati. Ponakannya loh. Wapres masuk ke situ Pak Kumis. Kemudian Hati-hati masuk jurang Mas. ya. Sudah Mas. Formula E juga gitu. Ada yang banyak terlibat di situ gitu loh. Kemudian apalagi rumah DP 0, apalagi banyak lah pokoknya semua program Anies itu kalau kita tarik-tarik, kita ulur-ulur itu larinya ke oligarki gitu loh. Jadi Makanya dia boneka beneran yang dia itu boneka disetir beneran banget yang gitu ya. paling gampang berkompromi. Nah, katakanlah begitu. Jadi kalau Anda punya proyek, punya apa, jangan dekati yang lain, agak susah. Anies paling gampang itu karena dia bisa menyulap sesuatu yang kelihatan menjadi hilang. Kayak sponsor jin itu ya. Hiroshima hilang gitu ya. Ini kasus korupsi ya gitu loh. Jadi kepandaian inilah yang menurut saya makanya selepas Anies tidak ada di DKI Jakarta banyak kasus bermunculan. Iya. Karena dulu mungkin ditutup-tutupi gitu loh. Aliran dana kemana-mana ini. Semua sudah disumbat. Tapi giliran sumbatannya sudah nggak ada ya baru teriak-teriak kan. Baru muncul masalah. Baru kemudian kita tahu oh di sana ada si ini, di sana ada si ini. Dan semuanya bermasalah. Semuanya merugikan rakyat. Atau setidaknya menghambur-hamburkan uang rakyat. Nah ini makanya ingin saya tegaskan bahwa Anies itu memang tidak hanya tidak bisa bekerja. Anies juga tidak punya niat baik. Ini masalahnya. Jadi kalau orang nggak bisa kerja misalnya, tapi dia masih punya niat baik, dia akan melanjutkan program orang-orang sebelum dia. Iya. Normalisasi sungai lanjut aja. Saya nggak ngerti ini, ya nggak apa-apa lah. Kan udah ada Ada mapnya, timnya ada juga. timnya. Tinggal dananya diketok aja setujui, Iya. lanjut program ini, lanjut. Dia nggak paham, nggak apa-apa gitu loh. Itu kalau dia nggak bisa kerja tapi punya niat baik. Ini sudah nggak bisa kerja, nggak punya niat baik, masih berkompromi dengan para oligarki. Bayangkan. Makanya selama 5 tahun dia memimpin Jakarta itu bisa habis selesai oleh Heru yang hanya 3 bulan. Itu bukti nyata ya. Ini bukan mengada-ada. Artinya ini seperti pepatah hujan setahun hilang oleh kemarau. Kemarau setahun hilang oleh hujan sehari. Nah, Iya. itu seperti itu peribahasanya. Artinya bahwa saya pikir
masyarakat Indonesia secara umum ya, kalau mereka benar-benar buka mata ya. Kalau Jakarta bolehlah memilih membuat keputusan yang fatal, oke lah, itu kan sudah terlanjur karena mereka ditakuti dengan ayat dan mayat waktu itu ya, sampai nenek hidun gak ada yang menyulati lah, sampai ini sampai itu gak boleh dikubur di kuburan umum dan seterusnya. Tapi untuk masyarakat Indonesia mestinya mikir ya, karena ini gamblang banget. Jakarta itu contoh ya kesalahan fatal ketika memimpin seorang pemimpin yang nggak punya niat baik, nggak bisa kerja, terus berkompromi dengan para oligarki. Setidaknya kalau ada salah satu yang tidak, misalnya dia nggak bisa kerja nih, tapi dia punya niat baik, atau dia nggak punya niat baik, minimal nggak berkompromi dengan oligarki, gitu kan? Itu masih ada lah beberapa program yang selamat misalnya. Ini sebutkan aja program Anies apa yang berhasil, coba. Nggak ada satupun yang berhasil. JIS itu bukan program dia loh, dia melanjutkan. Untungnya dilanjutkan gitu loh. Dan itu pun banyak masalah akhirnya kan, karena nggak diselesaikan. Kenapa dulu belum dilanjut? Karena banyak masalah itu di sekitarnya. Gubernur-gubernur sebelumnya mau melanjutkan itu, mau membuat itu, cuman terkendala kan, makanya mau diberesin dulu gitu loh. Sama Anies nggak mau, potong kompas aja dia. Bikin aja yang sekitarnya gimana, jalannya gimana, ininya nggak dipikirin semuanya, makanya JIS itu kan bermasalah kan belakangan ini, kemudian dianggap tidak sesuai lah dengan standar ini dan ini berbahaya ya. Jadi menurut saya Tenong, ke depan bangsa Indonesia ini minimal inilah, jangan jadi keledai yang jatuh ke lubang yang sama gitu lah. Sudah jelas Jakarta fatal, membuat keputusan yang fatal, Indonesia jangan sampai menirunya. Kira-kira gitu Teh. Iya. Gimana itu? Kalau saya benar lah kalau gitu bilang. Jadi dalam hal ini kamu sangat setuju ya? Saya sangat setuju. Kekecewaan itu dimulai agak kurang seru nih ya, karena setuju semua ini. Bukan. Kekecewaan saya itu sebenarnya bukan dimulai dari masa jabatannya saja tuh Mas Ian. Dimulai sebelum masa jabatan saat dia ingin mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kita kan menganggap 2017 itu adalah pemilihan paling buruk di Indonesia. Karena dia menggunakan politik identitas di sana. SARA di sana. Teman-teman yang anarkis digunakan di sana. Dan saat itu banyak orang yang bisa menilai bahwa Bapak ini itu menggunakan cara yang sangat tidak baik dan sangat Bapak tidak. Ini maksudnya Anies. Pak Anies sangat tidak baik untuk dicontoh. Hati-hati sekali kamu. Saya sekarang udah jadi politisi Mas. Iya. Itu menjadi pengalaman terburuk bagi bangsa Indonesia. Jangan kemudian nanti ada gubernur-gubernur dari beberapa provinsi yang lain, wali kota yang lain mengikuti cara yang sama. Menggait hanya satu kelompok, tidak memikirkan kelompok lain hanya untuk kemenangan. Setelah menang, baru berpura-pura masuk ke kelompok-kelompok lain, masuk ke kelompok, sehingga membuat dirinya tuh ya cinta pada kelompok semuanya lah. Padahal pada saat pemilihan dia melakukan bukan kecurangan ya, apa sebutannya, cara yang menurut saya nggak beradab lah untuk orang yang mau menjadi kepala pemerintahan termasuk gubernur. Ternyata setelah menjadi gubernur pun nggak ngapa-ngapain Mas. Ini persoalannya nih. Udah dia dipilih dengan cara yang kurang beradab, pas memimpin pun nggak beradab. Banyak program yang dijanjikan nggak jadi. Kan kita nonton tuh debat antara dia dengan Pak Ahok pada saat pemilihan. Seperti DP rumah 0% yang dia mengatakan bahwa perbankan mengizinkan orang untuk tidak bayar DP rumah gitu. Dan dia ingin mengcover 1 juta, kan saya ingat betul videonya. Mengcover 1 juta anak muda yang ingin punya rumah. Dan anak milenial yang total anggarannya itu 350 triliun lah, 300 triliunan. Jawaban Pak Ahok saat itu adalah itu nggak make sense. Karena dana Jakarta dari mana? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Hari ini apa yang terjadi? DP rumah 0% juga nggak jalan sesuai dengan apa yang disampaikan. Kebohongan lagi. Yang kedua, ingin mengatasi banjir. Dalam jangka waktu 5 tahun, itu kan 5 tahun tuh. Dalam masa itu kan lama banget tuh. Dan data-data mengenai mana titik-titik yang banjir, mana persoalan-persoalan yang harus diselesaikan, itu kan ada di pemerintahan. Dan itu bisa diselesaikan, tapi nggak selesai dalam 5 tahun. Malah PJ Gubernur Pak Heru dalam 3 bulan tahu solusi yang harus dikerjakan. Itu kebohongan lagi. Yang ketiga, sampai selesai pun dia ini menjadi Gubernur DKI Jakarta, masih melakukan hal yang kurang beradab menurut saya. Keliling bawa nama sebagai capres. Kali ini bukan warga DKI Jakarta lagi yang ingin dibohonginnya, tapi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini hal-hal yang menurut saya ini terletak bukan lagi di Aniesnya lagi. Kita sebagai masyarakat tuh memang harus cerdas lagi menilai ini orang nggak pantas menurut saya. Dan kita harus hindari hal-hal yang demikian gitu. Dan kayak kita ini ya, kalau menurut saya ya, kita kan mendorong orang untuk sadar ya, ini kayaknya orang kurang baik ya. Dan mudah-mudahan nih masyarakat Indonesia lihat, karena kita pengen
kritik Anies bukan dalam maksud untuk menjelekkan dia, Ya. tapi memang dia jelek dari sananya gitu. Dan itu dibuktikan dari hasil kerja, cara pemilihan, sampai udah selesai jadi gubernur pun dia melakukan hal-hal yang kurang beradab dalam bernegara. Makanya saya sangat tidak suka dan tidak sepakat sama orang ini. Ya, jadi intinya sebenarnya kan jangan sampai rakyat Indonesia itu kena prank. Ya. Ya, seperti warga Jakarta 5 tahun. Ya. Nah, mungkin juga kita kan memang tidak bisa kayak memaksa aspirasi rakyat Indonesia yang mungkin menjadikan sosok Anies ini kayak semacam katakanlah pilihan atau oposisinya atau antitesanya Presiden Jokowi. Itu kan hak masing-masing ya. Tetapi jangan sampai mempertaruhkan, istilahnya jangan sampai mempertaruhkan bangsa ini kan. Ya. Karena kita harus akui kan survei-survei juga kan, meskipun sekarang posisi Pak Anies itu di nomor 3, tapi kan Nomor itu 2 sekarang. nomor 2 lagi kembali lagi. Ya. Oh iya nomor 2 ya. Nomor 2. Karena Pak Prabowo udah dikalahkan karena Beda tipis. Jadi karena pengaruh jalan-jalan terus Jalan-jalan, itu ya, kan jadi sama, posisinya iya. nomor 2. Nah, kita jangan sampai bertaruh soal itu. Jadi maksudnya mungkin kalaupun mau mungkin mikir-mikir lagi cari calon siapalah gitu ya. Ya, Jangan ya, Anies. ya. Boya siapa yang jelas-jelas bisa kerja lah, punya niat baik. Tadi yang bagus itu niatnya baik. Siapa tuh, Meskipun Mas, nggak calon kerja, yang bagus tuh? niatnya baik. Kalau saya Ganjar Pranowo nggak ada lagi. Nggak bisa dipancing, langsung nyebut. Iya, oke, langsung closing aja deh. Oh ya, terima kasih Reno. Jadi jelas ya, masyarakat Indonesia harus cerdas pertama. Yang paling penting saya pikir kalau Jakarta oke lah, kalau gesekannya nggak terlalu tinggi ya. Memang ada beberapa ini kelompok masyarakat, ada etnis, ada agama. Tapi kalau kita ngomong Indonesia itu lebih gawat lagi. Gesekannya jauh lebih kuat gitu ya. Apalagi memang ada di masa lalu itu ada ada trauma masa lalu lah ya di kejadian-kejadian sebelumnya gitu. Menurut saya akan sangat berbahaya jika bapak politik identitas atau orang yang gemar menggunakan politisasi agama, politisasi apapun itu untuk memenangkan dirinya dalam pemilu ya. Ini sangat berbahaya. Ini akan mengancam Indonesia. Oke lah dia nggak bisa kerja, dia nggak punya niat baik. Setidaknya masyarakat masih rukun gitu loh. Itu masih ada hal yang bisa dipertahankan. Tapi ini sudah nggak punya niat baik, sudah nggak bisa kerja, berkomunikasi. Tambah satu lagi poinnya. Apalagi itu? Itu tadi dia memecah belah, berpotensi memecah belah karena bangsa politik Indonesia. identitas itu Iya. ya. Jadi ini sangat berbahaya yang poin terakhir ini. Kalau yang poin ketiga sebelumnya oke lah, dia anggap saja nggak bisa kerja, oke. APBD dia berembukkan, oke. Minimal masyarakat masih tegur sapa, masih senyum, beda agama oke, beda etnis oke gitu kan. Masih baik-baik saja lah kerukunannya. Tapi kalau politik identitas ini dibawa secara luas ya seperti gimana Jakarta, ini dampaknya juga akan semakin berbahaya. Desintegrasi mungkin saja terjadi kalau memang dikompori sebagian kuatnya ya. Yang mayoritas Hindu, ngapain aku gabung kalian kalau kalian begitu gitu kan. Yang mayoritas Muslim juga begitu, yang mayoritas Kristen juga begitu di daerah tersebut. Dan ini berbahaya kalau dibiarkan. Makanya saya menghimbau kembali kepada pemirsa, kepada para pemilih di tahun 2024 nanti jangan asal pilih ya. Asik. Jangan memilih. Udah kayak KPU ya. Iya. Tapi juga yang paling terpenting sebenarnya sebelum ke rakyat Indonesia atau ke penonton Cokro TV juga ke petinggi partainya ini. Nah, karena kan yang ngasih tiketnya kan petinggi partai itu oportunis teh. Iya, itu dia. Masalahnya di situ. Jadi saya kira kuncinya ya masyarakat. Kalau masyarakat bisa menilai ini, yang 5 tahun nggak kelar, 3 bulan beres. Ini kan sudah jelas ini. Jadi kalau memilih pemimpin itu jangan yang ahli menata kata, tapi yang ahli menata kota dan ahli menata negara kalau presiden. Intinya begitu ya. Jangan sampai nanti Indonesia di prank kayak Jakarta. Jangan sampai prank karena 5 tahun itu lama banget. Dan kalau problemnya nggak selesai bahkan nambah seperti Jakarta itu rasanya kayak 10 tahun. Lama banget nunggu Anies lagi tadi kapan sih karena makin banjir, makin macet, makin kacau, makin nggak jelas. Intinya begitu ya. Jadi pesan saya sekali lagi, pilihlah pemimpin dengan akal, dengan logika, dengan nalar yang sehat. Jangan ditakut-takuti, jangan mau dibohongi dengan ayat, jangan mau ditakut-takuti dengan mayat dan seterusnya. Karena urusan memilih pemimpin itu sama dengan memilih masa depan kita. Kalau kita salah sekali memimpin, maka 5 tahun penyesalannya.
Saya kira itu, Teh. Iya, ini udah mau kampanye Oh aja. iya, udah ini. mau kampanye, orang Udah juga kayak orang jurkam pemilih. ini, juru kampanye ini. Waduh. Oke, ini sebenarnya jurkam sebenarnya. Ayo mainkan. Kalau dari saya tetap kita akan tetap bercermin pada pemimpin yang orang dekat dengan masyarakat, pemimpin yang sifatnya itu mengayomi, dan kita pasti tahu lah hari ini siapa. Ialah sosok yang berambut putih gitu bahasanya. Dan sosok Padahal yang yang berambut putih banyak. Sekarang si Iwan Chan berambut putih. Oke lanjut ya. Lanjut. Jadi kalau saya nggak sepakat dan kita harus dorong agar tidak memilih atau tidak menyukai pemimpin yang pernah menggunakan politik identitas. Betul. Pemimpin yang menggunakan satu kelompok saja untuk kepentingan bernegara. Karena dari Sabang sampai Merauke ada orang berbeda agama, ada orang berbeda suku, dan ada orang berbeda ras. Dan kita harus cari pemimpin yang bisa mengayomi semua kepentingan yang berbeda ini. Karena di Indonesia ini keberagaman itu menjadi hal yang penting. Dan yang kedua, mencari pemimpin yang bisa bekerja dengan baik. Orang yang sudah bekerja di Jakarta diberikan fasilitas APBD yang sangat besar di ibu kota ini, tapi tidak menyelesaikan apa-apa. Menurut saya itu adalah penilaian yang buruk dan kita tidak akan pilih. Lebih baik kita pilih gubernur yang di sebuah daerah dengan APBD yang rendah tapi menggunakan sebaik mungkin, mendorong birokrasi pemerintah sebaik mungkin sehingga masyarakat nyaman, masyarakat bahagia, dan didorong supaya apa ya saya bilang ya, APBD itu terus meningkat. Ini kan kalau dibandingin ini Jakarta, saya ambil contoh langsung. Jakarta, Jawa Tengah. Jawa Tengah ini APBD-nya nggak sebesar Jakarta. Jakarta ini diberikan kemampuan untuk mengelola keuangan yang besar, membangun ibu kota yang baik, sedangkan Jawa Tengah enggak. Tapi Jawa Tengah ini digunakan semaksimal mungkin, nggak dihambur-hamburkan. Dari sini kita juga bisa menilai mana sebenarnya pemimpin yang baik, apakah di sebelah Jawa Tengah ataukah DKI Jakarta. Dan untuk pemirsa Cokro TV, saya rasa karena kita udah berulang-ulang yang mengkampanyekan bahwa Pak Anies ini adalah sosok yang erat hubungannya dengan politik identitas, ya kita jangan pilih lah. Kita tetap pilih Pak Rambut Putih kalau saya begitu. Kalau saya simpelnya gitu aja deh, nggak panjang. Saya bingung juga nih, gara-gara Mas Kajito semangat, saya mau semangat nggak jadi. Jadi sebenarnya kenapa kita nggak berhenti untuk mengingatkan atau menolak lupa terkait kinerja pemerintahan Anies Baswedan dulu ya, itu karena supaya kita itu tidak mengulang lagi hal yang sama yang itu lebih luas lagi ke Indonesia gitu. Jangan sampai itu terjadi. Saya sebagai warga Jakarta itu selama 5 tahun menderita karena juga banjir, macet segala macam. Nggak sama sekali, nggak ada loh kerjaan atau manfaat yang bisa diterima langsung oleh warganya. Mungkin oleh pengikutnya iya ya, tapi itu kan hak masing-masing. Tapi buat saya itu nggak ada. Nah itu jangan sampai terjadi, dan kita ngelihat sudah dibuktikan oleh Pak Heru sebagai PJ-nya Gubernur Jakarta, ternyata bisa pekerjaan untuk penanggulangan banjir itu bisa dikerjakan hanya dalam jangka waktu 3 bulan, yang itu mangkrak selama 6 tahun gitu kan. Ini sebagai bukti bahwa yaitu gak bisa kerja gitu. Mungkin menata kata gampang ya, kerja memang susah kayaknya memang ya. Meskipun dana gitu kan, mungkin oligarki juga untuk hal kayak gitu bisa sebenarnya kan Bisa. disalurkan untuk pekerjaan-pekerjaan, tapi karena memang nggak ada niat baik, akhirnya ya udah nggak mau dikerjain. Padahal yang namanya banjir itu kan terkait seluruh warga Jakarta mengalami itu gitu kan. Jadi itu istilahnya itu yang paling banget kerasa, itu pun tidak diselesaikan. Yang ada malah menambah masalah dengan yang tadi diterangkan, yaitu misalnya soal sumur resapan dan lain-lain. Mungkin itu pelajaran yang bisa kita terima ya dari peristiwa yang diperlihatkan dalam pidato Pak Jokowi pagi ini untuk kita renungkan bersama-sama. Udah cukup ya kita ya? Oke. Pemirsa Cokro TV, selesai kita bahas yang lagi viral untuk minggu ini, dan kita akan ketemu lagi di minggu depan membahas tema-tema yang lebih hangat lagi, lebih asik lagi. Terima kasih semuanya. Dadah.